Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gambar Fiona dengan NIM 2212301009. Saya di sini akan menjelaskan tentang filsafat Islam dan pendidikan. Pembahasan yang pertama yaitu definisi. Definisi dari filsafat Islam dan pendidikan. Definisi yang pertama yaitu dari definisi filsafat Islam. Filsafat Islam adalah filsafat yang berkembang dalam tradisi Islam. Ini melibatkan pemikiran kritis dan analisis tentang berbagai aspek kehidupan, seperti keberadaan, pengetahuan, etika, dan alam semesta, dengan landasan pada ajaran Islam. Jadi, filsafat Islam itu kayak cerita besar tentang berpikir dan belajar dalam agama Islam. Bayangin aja kayak main puzzle, setiap potongan kecil itu sangat penting untuk menciptakan satu gambar yang lebih besar. Nah, filsafat ini gabungan ilmu sama ajaran agama biar kita lebih tahu dunia lebih baik. Kedua yaitu ada definisi dari pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan individu secara komprehensif, mencakup aspek spiritual, moral, intelektual, dan sosial pendidikan. Pendidikan ini berlandaskan pada ajaran Islam dan berupaya membentuk karakter yang baik serta pengetahuan yang bermanfaat. Yang kedua yaitu ada tujuan dari filsafat Islam dan pendidikan. Tujuan filsafat Islam dan pendidikan yang pertama yaitu tujuan filsafat Islam. Tujuan filsafat Islam yang pertama yaitu memahami hakikat kebenaran dan realitas. Filsafat Islam bertujuan untuk mengeksplorasi hakikat kebenaran dan realitas dari perspektif Islam. Ini mencakup pemahaman tentang eksistensi, hakikat Tuhan, dan hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam semesta. Yang kedua yaitu mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan agama. Salah satu tujuan utama filsafat Islam adalah mengintegrasikan pengetahuan ilmiah dengan ajaran agama. Filsuf Islam berusaha menjembatani antara pengetahuan rasional dan wahyu, berupaya untuk harmonisasi antara ilmu pengetahuan dan iman. Filsafat Islam juga berusaha mengembangkan ilmu pengetahuan dengan ajaran agama, seperti belajar sains dan tahu bahwa semua ilmu itu adalah bagian dari ciptaan Tuhan. Adapun tujuan yang ketiga yaitu mencapai kearifan dan kebijaksanaan. Filsafat Islam juga bertujuan untuk mencapai kearifan dan kebijaksanaan dalam hidup manusia. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang etika, moralitas, dan bagaimana seseorang dapat menjalani kehidupan yang baik dan bermakna. Kita belajar filsafat Islam supaya kita bisa jadi orang yang bijaksana dan tahu cara yang baik untuk hidup, seperti belajar dari pengalaman orang-orang bijak di masa lalu. Adapun tujuan yang keempat yaitu mengembangkan teori-teori etika dan moral. Banyak filsuf Islam fokus pada pengembangan teori-teori etika dan moral yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ini mencakup pemikiran tentang bagaimana manusia seharusnya bertindak secara moral dan etis dalam kehidupan sehari-hari. Dan tujuan yang kelima yaitu menjawab pertanyaan eksistensial. Filsafat Islam bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan eksistensial tentang tujuan hidup, arti keberadaan manusia, dan hubungan antara individu dan Tuhan. Ini membantu individu dalam mencari makna dan tujuan dalam hidup mereka. Filsafat Islam juga menjawab pertanyaan besar seperti kenapa kita hidup dan apa tujuan hidup kita. Ini membantu kita merasa lebih paham tentang diri kita dan dunia di sekitar kita. Adapun tujuan dari pendidikan Islam, tujuan pertama yaitu mengembangkan akhlak dan karakter. Pendidikan Islam memiliki tujuan utama untuk mengembangkan akhlak dan karakter individu sesuai dengan ajaran Islam. Ini termasuk pembentukan moral, etika, dan nilai-nilai Islami yang baik. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk transfer pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk pribadi yang bertakwa dan berbudi luhur. Pendidikan Islam membantu kita belajar cara menjadi orang baik, yang tahu bagaimana berperilaku dengan benar dan sopan, sesuai dengan ajaran Islam. Adapun tujuan yang kedua yaitu menanamkan pengetahuan dan keterampilan. Pendidikan Islam bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi individu dan masyarakat. Ini mencakup pengetahuan agama, serta pengetahuan umum dan keterampilan praktis yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang ketiga yaitu membentuk ketaatan kepada Allah. Pendidikan dalam Islam bertujuan untuk membentuk dan memperkuat ketaatan kepada Allah. Ini termasuk pengajaran tentang ajaran agama, ibadah, dan cara hidup Islam yang benar. Pendidikan diharapkan dapat membantu individu dalam menjalankan kehidupan sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Tujuan yang keempat yaitu menciptakan keseimbangan antara dunia dan akhirat.
Pendidikan Islam bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kehidupan duniawi dan akhirat. Ini berarti bahwa pendidikan harus mencakup kedua aspek tersebut, mempersiapkan individu untuk sukses di dunia, serta memperoleh kebahagiaan di akhirat. Pembahasan yang ketiga yaitu konsep dasar dari filsafat Islam dan pendidikan. Adapun konsep dasar filsafat Islam yang relevan dengan pendidikan, yaitu yang pertama tauhid. Tauhid adalah keyakinan akan keesaan Tuhan, yaitu Allah. Dalam konteks pendidikan, ini berarti bahwa semua ilmu pengetahuan berasal dari Allah dan harus dipahami dalam kerangka keimanan kepadanya. Relevansi dengan pendidikan, yaitu Islam mengajarkan bahwa segala bentuk pengetahuan dan keterampilan harus diintegrasikan dengan keyakinan kepada Allah. Ini mengarahkan pelajar untuk memahami bahwa semua pengetahuan adalah bagian dari ciptaan Tuhan dan harus digunakan untuk kebaikan. Yang kedua, yaitu kemanusiaan. Kemanusiaan berhubungan dengan sifat dan karakter manusia. Filsafat Islam melihat pentingnya hubungan antara pemahaman tentang Tuhan dan pengembangan karakter manusia. Relevansi dengan pendidikan, yaitu Islam tidak hanya fokus pada pengajaran akademis, tetapi juga pada pembentukan karakter dan akhlak. Ini mencakup pengembangan aspek spiritual dan moral siswa agar mereka tidak hanya pintar, tetapi juga baik hati dan bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu keadilan dan keseimbangan. Keadilan adalah prinsip-prinsip penting dalam filsafat Islam yang menekankan pentingnya perlakuan yang adil dan seimbang dalam semua aspek kehidupan. Relevansi dengan pendidikan yaitu Islam mengajarkan pentingnya keadilan dan perlakuan terhadap siswa. Ini berarti memberikan kesempatan yang adil bagi semua siswa untuk belajar dan berkembang tanpa diskriminasi. Yang keempat yaitu ilmu. Penjelasan itu, dalam filsafat Islam, ilmu harus berjalan berseiringan. Pengetahuan harus ditetapkan dalam tindakan yang baik. Relevansi dengan pendidikan yaitu Islam tidak hanya menekankan pentingnya memperoleh pengetahuan, tapi juga bagaimana pengetahuan tersebut diterapkan dalam praktik sehari-hari. Ini berarti bahwa siswa didorong untuk tidak hanya belajar teori, tetapi juga menerapkannya dalam tindakan yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang kelima yaitu akhlak. Akhlak mencakup etika, tata krama, dan perilaku yang baik. Dalam filsafat Islam, adab adalah aspek penting dari pembelajaran. Relevansi dengan pendidikan, yaitu Islam menekankan pentingnya akhlak dalam proses belajar dan mengajar. Siswa diajarkan untuk bersikap hormat, sopan, dan memiliki. Penjelasan selanjutnya yaitu aspek filsafat Islam dan pendidikan. Adapun aspek filsafat Islam dan pendidikan yang pertama yaitu metafisika. Apa itu metafisika? Metafisika itu kayak bertanya tentang apa yang sebenarnya ada atau apa yang membuat sesuatu itu ada. Dalam pendidikan, kita belajar tentang dunia dan tentang diri kita sendiri, bahwa kita adalah ciptaan Tuhan dan semua yang kita pelajari adalah bagian dari ciptaannya. Aspek yang kedua yaitu epistemologi. Apa itu epistemologi? Epistemologi adalah tentang bagaimana kita tahu sesuatu atau dari mana pengetahuan datang. Dalam pendidikan, kita belajar bahwa pengetahuan bisa datang dari membaca buku, mendengar guru, atau berdoa. Pendidikan membantu kita belajar dengan cara yang benar dan memanfaatkan semua cara ini. Aspek yang ketiga yaitu aksiologi. Apa itu aksiologi? Aksiologi adalah tentang apa yang dianggap baik dan buruk, atau apa yang penting dalam hidup. Dalam pendidikan, kita belajar bagaimana menjadi orang baik, tahu mana yang benar dan salah, dan bagaimana berpikir dengan baik, berperilaku dengan baik. Ini membantu kita tahu nilai-nilai apa yang penting dalam hidup. Yang keempat ada logika. Apa itu logika? Logika adalah tentang bagaimana cara berpikir dengan benar, atau bagaimana membuat keputusan yang tepat. Dalam pendidikan, kita belajar cara berpikir dengan benar dan memecahkan masalah dengan cara yang logis. Ini membantu kita memahami hal-hal yang dengan jelas dan membuat keputusan yang bijaksana. Yang kelima yaitu ada etika. Apa sih itu etika? Etika adalah tentang apa yang seharusnya kita lakukan atau bagaimana kita seharusnya bersikap. Dalam pendidikan, kita diajarkan untuk berperilaku dengan baik dan adil kepada orang lain. Ini membantu kita tahu bagaimana bersikap sopan dan membantu orang lain. Aspek yang keenam yaitu estetika. Estetika adalah tentang apa yang membuat sesuatu terlihat atau terasa indah dan bagaimana kita menghargai seni dan kehidupan. Dalam pendidikan, kita belajar tentang seni dan kehidupan, seperti menggambar atau mendengarkan musik. Ini membuat kita lebih kreatif dan menghargai keindahan di sekitar kita.
Aspek yang ketujuh yaitu pendidikan dan sosial. Pendidikan dan sosial itu tentang bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain atau apa tanggung jawab kita terhadap orang lain. Dalam pendidikan, kita diajarkan untuk bekerja sama dengan teman, membantu orang lain, dan memahami tanggung jawab kita dalam masyarakat. Aspek yang kedelapan yaitu teologi. Apa itu teologi? Teologi adalah tentang apa atau apa yang ingin kita capai. Dalam pendidikan, kita belajar tidak hanya untuk mendapatkan nilai bagus, tetapi juga untuk menjadi orang yang baik dan berguna. Ini membantu kita memahami tujuan besar dari belajar. Adapun aspek yang kedelapan yaitu ontologi. Apa itu ontologi? Ontologi adalah tentang apa yang ada dan mengapa, atau apa hakikat dari segala sesuatu. Dalam pendidikan, kita belajar tentang hakikat pendidikan, bahwa belajar bukan hanya tentang mendapatkan pengetahuan, tetapi juga tentang menjadi pribadi yang baik dan siap untuk kehidupan. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh atau aliran-aliran filsafat Islam dan pendidikan. Adapun tokoh-tokoh yang pertama yaitu Al-Farabi. Dia adalah seorang guru besar yang sangat pintar dari masa lalu. Dia suka berpikir tentang bagaimana cara belajar yang terbaik dan bagaimana cara mencapai kebijaksanaan. Dia menggabungkan ilmu pengetahuan dengan ajaran agama. Yang kedua yaitu ada Ibnu Sina. Dia adalah seorang dokter dan filsuf terkenal dari zaman dahulu. Dia menulis banyak buku tentang kesehatan dan filosofi. Dia percaya bahwa belajar dan pengetahuan sangat penting untuk kesehatan jiwa dan raga. Yang ketiga ada Ibnu Ras. Dia adalah seorang ahli pelajaran filsafat Yunani kepada orang-orang muslim dan percaya bahwa berpikir kritis itu penting untuk belajar dan memahami agama. Yang keempat yaitu ada Al-Ghazali. Dia adalah seorang ulama besar dan ahli dalam agama Islam. Dia mengajarkan tentang pentingnya kesadaran spiritual dan etika dalam belajar. Dia percaya bahwa ilmu agama harus diimbangi dengan kebijaksanaan dan penghayatan hati. Yang kelima yaitu ada Al-Kindi. Dia adalah seorang filsuf awal yang suka mempelajari banyak hal. Dia menggabungkan pengetahuan, sains, dan filsafat dengan ajaran Islam. Dia percaya bahwa pengetahuan dan iman bisa berjalan bersama. Yang keenam ada Al-Maturidi. Dia adalah seorang ulama dan filsuf yang membahas tentang akidah Islam. Dia mengajarkan bahwa akal dan wahyu harus digunakan bersama untuk memahami ajaran agama. Dia percaya bahwa kita bisa menggunakan akal sehat untuk memahami agama lebih baik. Yang ketujuh, yaitu ada Al-Syafi'i, adalah seorang ahli hukum. Dia mengembangkan metode untuk memahami dan menerapkan hukum Islam dengan baik. Dia percaya bahwa pemahaman hukum sangat benar, sangat penting dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Dan adapun aliran pendidikan Islam, yang pertama yaitu aliran tradisional. Aliran ini mengajarkan pendidikan dengan fokus pada pelajaran agama seperti Al-Quran dan Hadis. Siswa belajar dengan cara mendalami teks-teks agama, mengikuti tradisi lama, dan menghormati guru-guru mereka. Yang kedua yaitu ada aliran modern. Aliran ini mencoba memadukan pelajaran agama dengan pengetahuan modern seperti sains dan teknologi. Siswa belajar tentang berbagai ilmu pengetahuan modern sambil tetap memegang teguh nilai-nilai agama. Ini membantu mereka menjadi pintar dalam banyak hal sekaligus menjaga keimanan. Yang ketiga yaitu ada aliran integratif. Aliran ini menggabungkan pendidikan agama dan umum dengan cara yang harmonis. Siswa tidak hanya belajar tentang agama dan sains secara terpisah, tetapi belajar bagaimana keduanya saling mendukung dan mempengaruhi satu sama lain. Selanjutnya yaitu ada perkembangan filsafat Islam dan pendidikan. Adapun perkembangan filsafat Islam di masa awal ini adalah waktu di mana orang-orang muslim pertama kali mulai berpikir tentang filsafat. Mereka belajar banyak dari buku-buku orang-orang Yunani seperti Aristoteles. Para pemikir seperti Al-Farabi dan Ibn Sina mulai memadukan ide-ide filsafat Yunani dengan ajaran Islam. Mereka berbicara tentang bagaimana pengetahuan dan agama bisa bekerja bersama-sama. Zaman keemasan, ini adalah waktu di mana banyak pemikir Islam seperti Al-Ghazali dan Ibn Rus sangat terkenal. Mereka mengajarkan bahwa penting untuk menggunakan akal dan hati untuk memahami agama. Mereka menulis banyak buku yang menjelaskan bagaimana berpikir secara kritis dan bijaksana. Yang ketiga itu ada masa modern. Ini adalah waktu sekarang, di mana banyak orang mencoba menggabungkan filsafat Islam dengan pengetahuan modern. Para pemikir saat ini mencoba mencari cara agar ajaran Islam tetap relevan dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang baru.
Mereka fokus pada bagaimana ilmu pengetahuan bisa diintegrasikan dengan prinsip-prinsip agama. Perkembangan pendidikan Islam. Perkembangan pendidikan Islam pada masa awal, yaitu waktu ketika pendidikan Islam baru dimulai dengan cara yang sederhana. Pendidikan fokus pada mempelajari Al-Quran dan hadis. Anak-anak belajar membaca kitab suci. Mereka juga belajar cara beribadah dan berperilaku baik. Zaman keemasan. Ini adalah waktu ketika pendidikan Islam berkembang pesat, terutama di pusat-pusat pembelajaran seperti Baghdad dan Cordoba. Sekolah-sekolah dan universitas didirikan untuk mengajarkan berbagai ilmu, tidak hanya agama, tetapi juga sains, matematika, dan filsafat. Pelajaran jadi lebih terstruktur dan lebih luas. Masa modern. Ini adalah waktu sekarang di mana pendidikan Islam telah banyak berubah. Pendidikan Islam sekarang mencakup tidak hanya ajaran agama, tetapi juga ilmu pengetahuan modern seperti sains dan teknologi. Sekolah-sekolah dan universitas modern menggabungkan pelajaran agama dengan pelajaran umum untuk mempersiapkan siswa menghadapi dunia modern. Kesimpulannya yaitu filsafat Islam memberikan dasar untuk bagaimana kita berpikir dan memahami ilmu. Sementara pendidikan Islam memberikan cara praktis untuk belajar dan menerapkan ilmu tersebut. Dengan menggabungkan filsafat dan pendidikan, kita bisa belajar dengan cara yang lebih baik, memahami hidup dengan lebih dalam, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi, filsafat Islam membantu kita berpikir dengan bijaksana tentang segala sesuatu, dan pendidikan Islam membantu kita belajar. Pembahasan selanjutnya yaitu kesimpulan dari filsafat Islam dan pendidikan. Kesimpulan dari filsafat Islam yaitu filsafat Islam adalah tentang cara berpikir dan memahami dunia dengan bantuan ajaran agama Islam. Kita belajar tentang bagaimana mengetahui apa yang benar, bagaimana berperilaku baik, dan bagaimana pengetahuan dan iman bisa berjalan bersama. Tujuan dari filsafat Islam yaitu membantu kita menjadi bijaksana, memahami dunia dengan lebih baik, dan hidup sesuai dengan ajaran agama. Adapun kesimpulan tentang pendidikan Islam, yaitu pendidikan Islam adalah cara belajar yang mencakup pelajaran agama dan juga ilmu pengetahuan umum. Selain belajar tentang Al-Quran dan hadis, kita juga belajar sains, matematika, dan keterampilan lainnya. Ini membuat kita pintar dan juga baik hati. Tujuan pendidikan Islam membantu kita menjadi orang yang cerdas dan berakhlak baik, serta siap menghadapi tantangan di dunia ini dan akhirat nanti. Adapun kesimpulan dari gabungan keduanya yaitu bagaimana filsafat dan pendidikan bekerja sama. Filsafat Islam memberikan dasar untuk bagaimana kita berpikir dan memahami ilmu, sementara pendidikan Islam memberikan cara praktis untuk belajar dan menerapkan ilmu tersebut. Manfaatnya yaitu dengan menggabungkan filsafat dan pendidikan, kita bisa belajar dengan cara yang lebih baik, memahami hidup dengan lebih dalam, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi, filsafat Islam membantu kita berpikir dengan bijaksana tentang segala sesuatu, dan pendidikan Islam membantu kita belajar banyak hal sambil menjadi orang baik. Keduanya saling melengkapi untuk membantu kita hidup dengan cara yang benar dan cerdas.